Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Di tanah ini, banyak rahasia kelam yang terkubur begitu dalam, seolah tak pernah ingin terungkap selamanya. Namun waktu tak selalu membiarkan kejahatan tersembunyi. Ada kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut, dibisikkan orang tua saat lampu minyak mulai meredup, kisah tentang luka yang tak sembuh, dan arwah yang tak bisa tenang sebelum keadilan datang. Tahun 1960-an, masa di mana kekuasaan seringkali mengalahkan kebenaran, masa di mana kemiskinan membuat orang jujur tak berdaya membela diri. Namanya Nia, gadis 17 tahun yang hatinya lebih lembut dari kapas, namun nasibnya sekeras batu karang. Ia tak pernah menyakiti seekor lalat pun, tapi dunia memperlakukannya seolah ia adalah musuh terbesar mereka. Ia pergi membawa rasa sakit yang tak terkatakan, tapi ia tak benar-benar hilang. Ia kembali bukan untuk menyenangkan hati, melainkan menuntut apa yang dirampas darinya. Nia baru saja menginjak usia 17 tahun. Ia adalah satu-satunya anak dari pasangan petani tua yang hidup sederhana di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Tanah yang mereka miliki hanya sepetak kecil, tak cukup luas untuk memberi makan 3 orang sepanjang tahun, namun mereka tak pernah mengeluh. Setiap hari Nia bangun saat langit masih gelap pekat, sebelum ayam jantan berkokok menyapa fajar. Dengan tangan mungilnya yang sudah kasar terkena tanah dan air, ia menyalakan api tungku, memasak ubi rebus yang dicampur sedikit beras untuk sarapan keluarga. Setelah itu ia bergegas ke ladang, membantu ayahnya mencangkul tanah yang keras dan menanam bibit padi dengan sabar. Siang harinya, saat matahari bersinar terik membakar kulit, ia memikul keranjang berisi sayuran hasil panen di punggungnya, lalu berjalan kaki berjam-jam melewati jalan setapak yang licin dan penuh bebatuan menuju pasar desa. Kakinya sering lecet, punggungnya terasa perih, dan keringat membasahi seluruh pakaiannya yang lusuh. Namun senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, asalkan ayah dan ibu bisa makan kenyang, asalkan mereka tak kesakitan lagi, lelahku ini tak ada apa-apanya. Warga desa mengenalnya sebagai gadis yang sopan, rajin, dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa pamrih. Namun tak ada yang tahu, di balik senyum itu, ia menyembunyikan harapan sederhana, agar suatu hari nanti mereka bisa hidup sedikit lebih layak, tak perlu lagi takut kelaparan saat musim kemarau tiba. Sayangnya, harapan itu perlahan hancur saat sosok penguasa desa mulai melirik keberadaannya. Desa itu dikuasai oleh Raden Karim, pria kaya berkuasa yang memiliki hampir seluruh tanah di sekitar pemukiman. Sifatnya angkuh, kejam, dan tak segan-segan menggunakan kekuatan serta ancaman untuk menuruti segala keinginannya. Setiap bulan para petani wajib menyerahkan separuh hasil panen sebagai upeti. Siapa yang menolak atau berkurang sedikit saja, tanahnya akan disita paksa dan keluarganya diusir hingga mati kelaparan di pinggir jalan. Suatu sore, saat Nia baru saja pulang dari pasar, kereta kuda mewah milik Raden Karim berhenti tepat di hadapannya. 2 orang anak buahnya yang bertubuh besar langsung turun dan memaksanya naik ke kereta, membawa gadis itu ke rumah besar yang berdiri megah di tengah desa. Bangunan yang kontras sekali dengan gubuk tempatnya tinggal. Di sana Raden Karim duduk dengan santai, menatap Nia dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan yang membuat bulu kuduk merinding. Tak lama kemudian utusan datang menemui orang tua Nia, membawa tawaran yang bagaikan petir di siang bolong. Raden Karim akan memberikan sebidang tanah subur dan beras secukupnya untuk setahun penuh. Dengan satu syarat, Nia harus menjadi pelayan pribadinya di rumah besar itu. Ayah dan ibu Nia menolak mentah-mentah, namun tawaran itu disertai ancaman. Jika kalian menolak, mulai besok tanah kalian akan saya ambil, dan kalian bertiga akan mengemis di jalanan sampai mati. Malam itu tangis pecah di gubuk kecil tersebut. Tak ada jalan keluar bagi orang miskin seperti mereka. Nia memeluk orang tuanya erat-erat, air mata menetes di pipi keriput ibunya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku pergi. Asalkan kalian tetap bisa makan dan bertahan hidup, aku rela melakukan apa saja." Saat itu tak ada yang tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari kehancuran hidupnya. Hari-hari Nia berubah total sejak ia menginjakkan kaki di rumah besar itu. Ia bukan diperlakukan sebagai pelayan, melainkan seperti barang yang bisa diatur sesuka hati. Ia harus bangun sebelum semua orang terjaga, menyiapkan makanan, menyapu halaman yang luas, mencuci pakaian yang menumpuk, dan baru boleh beristirahat saat malam sudah larut. Makanannya hanya sisa makanan yang tak disentuh Raden Karim,
atau keluarganya, seringkali sudah dingin dan berbau apek. Setiap kesalahan sekecil apapun, seperti air teh yang terlalu panas atau lantai yang dianggap belum bersih, ia akan dimarahi dengan kata-kata yang menyakitkan hati, didorong kasar, bahkan dipukul dengan tongkat kayu. Namun yang paling membuatnya takut adalah tatapan Raden Karim yang semakin lama semakin tak sopan. Pria itu sering berdiri terlalu dekat, menyentuh tangan atau bahu Nia tanpa izin, sambil berbisik hal-hal yang membuat gadis itu merinding ketakutan. Nia sering mengurung diri di gudang belakang, menangis dalam diam sambil merindukan gubuk kecilnya, rindu masakan ibunya yang sederhana namun penuh kasih sayang, rindu suara ayahnya yang selalu menenangkan hati. Ia berulang kali memohon izin pulang sebentar, namun selalu ditolak dengan alasan tugasnya belum selesai. Ia sadar dirinya kini terkurung di dalam sangkar emas yang sebenarnya adalah neraka dunia, dan tak ada seorang pun yang berani menolong. Semua orang takut pada kekuasaan Raden Karim, bahkan takut sekadar menyapa Nia saat ia lewat di depan rumah warga. Malam itu hujan turun sangat deras, petir menyambar berkali-kali seolah langit pun sedang meluapkan amarahnya. Raden Karim pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat, berjalan sempoyongan dengan napas yang berbau alkohol menyengat. Saat Nia mendekat untuk membantu melepas jubahnya, pria itu tiba-tiba merengkuh pinggang gadis itu dengan kasar dan mendorongnya ke sudut ruangan. Nia berteriak sekuat tenaga meminta tolong, meronta dan memukul dengan segala sisa tenaga yang dimilikinya, namun tenaganya tak sebanding dengan kekuatan pria yang sudah hilang akal karena mabuk. Tak ada satu pun orang yang datang menolong. Para pelayan lain mendengar jeritan itu, namun mereka hanya menutup telinga rapat-rapat dan menangis diam-diam di dalam kamar. Mereka tahu betul bahwa menentang Raden Karim sama saja dengan mencari maut. Keesokan harinya, saat matahari mulai tinggi, Raden Karim pergi seolah tak terjadi apa-apa. Nia terbaring lemah di lantai batu yang dingin, tubuhnya penuh memar dan luka, pakaiannya robek tak beraturan, hatinya hancur lebur berkeping-keping, rasa malu dan sakit yang tak sanggup diungkapkan dengan kata-kata merajai seluruh jiwanya. Ia merasa kotor, ia merasa hina, dan ia sadar bahwa kehormatan yang ia jaga seumur hidup telah dirampas paksa oleh orang yang tak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Dengan sisa tenaga yang nyaris tak ada, Nia merangkak keluar dari rumah itu dan berjalan pulang ke gubuknya. Saat ia sampai di depan pintu, kedua orang tuanya tak langsung mengenali anaknya sendiri karena wajahnya pucat pasi dan tatapannya kosong tak bernyawa. Begitu melihat keadaan anaknya, ibunya langsung pingsan jatuh ke tanah, sedangkan ayahnya gemetar hebat memegang parang yang ada di sudut ruangan, hendak berlari menghadapi Raden Karim. Namun Nia memegang tangan ayahnya dengan lemah, air mata menetes pelan dari matanya. "Jangan ayah, jangan. Kalau ayah pergi, ayah pasti akan dibunuhnya. Kita tak punya kuasa melawan orang sepertinya. Biarlah aku saja yang menanggung semuanya." Malam itu mereka bertiga duduk bersama dalam kegelapan, saling berpelukan erat tanpa banyak bicara. Tak ada kata yang mampu menyembuhkan luka yang sudah terlanjur dalam. Saat fajar mulai menyingsing, menyelinap masuk lewat celah dinding bambu gubuk, Nia telah diam. Ia tak meninggal karena sakit, tak meninggal karena kelaparan, melainkan karena hatinya tak sanggup lagi menahan rasa sakit, rasa malu, dan ketidakadilan yang menimpanya. Napas terakhirnya berakhir di pelukan orang tua yang tak berdaya melindungi putri kesayangan mereka. Di luar, angin berhembus pelan seolah ikut meratapi kepergian gadis malang itu. Berita kematian Nia tak lama tersebar di seluruh desa, namun tak ada yang berani datang melayat. Raden Karim sudah menyebarkan kabar bohong bahwa Nia meninggal karena perbuatan buruknya sendiri, bahkan mengancam akan menghukum siapa saja yang berani mengikuti pemakaman atau membela keluarga gadis itu. Hanya ayah dan ibunya yang hadir di pinggir liang, lahat yang dangkal, menggali tanah dengan tangan gemetar dan air mata yang tak henti mengalir. Tak ada doa yang dilantunkan dengan suara lantang, tak ada tumpukan bunga yang harum, hanya tanah basah dan kesunyian yang menyakitkan hati. Saat tanah mulai ditimbun menutupi tubuh Nia, tiba-tiba angin kencang berhembus begitu kuat hingga membuat pohon-pohon di sekitarnya bergoyang hebat, seolah alam pun menolak membiarkan gadis itu dikubur dalam ketidakadilan yang tak terungkap. Orang tua Nia pulang dengan hati hancur, membawa kesedihan yang tak akan hilang sampai kapanpun. Mereka tahu kebenaran,
namun mulut mereka terbungkam ketakutan. Malam itu, di tempat Nia dikuburkan, terdengar suara tangisan yang begitu pilu, terdengar hingga ke pinggir desa, namun tak ada satupun yang berani keluar untuk melihat dari mana asal suara itu. 3 hari berlalu sejak pemakaman, hal-hal aneh mulai terjadi satu persatu. Lampu minyak di rumah besar Raden Karim sering mati mendadak padahal apinya masih menyala terang. Pintu dan jendela yang sudah dikunci rapat sering terbuka sendiri saat malam tiba. Barang-barang berjatuhan dari rak tanpa ada angin yang masuk. Para anak buah Raden Karim mulai mengeluh sering merasa ada yang mengintai dari kegelapan atau merasakan sentuhan tangan dingin di bahu mereka saat sedang sendirian. Suara tangis pelan sering terdengar di sudut-sudut rumah, semakin lama semakin jelas, seolah mendekat perlahan menuju kamar tempat Raden Karim tidur. Pria itu mencoba menepis semua itu sebagai perasaan takut berlebihan, namun tidurnya mulai tak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat bayangan wajah Nia yang penuh air mata. Warga desa mulai berbisik-bisik, namun tetap berhati-hati agar tak terdengar oleh orang kepercayaan Raden Karim. Mereka tahu betul bahwa arwah Nia tak pergi dengan tenang. Ia masih terikat pada rasa sakit yang ia rasakan, dan ia tak akan membiarkan siapapun yang bersalah hidup dengan tenang. Seminggu kemudian, suasana di rumah besar itu berubah menjadi mencekam. Raden Karim sering terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, mendengar namanya dipanggil berulang kali dengan suara yang penuh kesedihan sekaligus kemarahan. Kadang ia melihat bayangan putih berdiri di ujung tempat tidurnya, namun saat lampu dinyalakan, bayangan itu hilang seketika. Ia mencoba memanggil dukun untuk mengusir gangguan itu, namun setiap kali upacara dimulai, asap dupa berputar tak beraturan, lilin mati seketika, dan suara jeritan marah mengguncang seluruh ruangan. Dukun itu sendiri lari terbirit-birit sambil berteriak bahwa ia tak sanggup melawan arwah yang terluka karena ketidakadilan sebesar itu. Raden Karim mulai kurus kering, matanya cekung, dan wajahnya pucat pasi. Ia tak lagi berani tidur sendirian, memerintahkan anak buahnya berjaga di sekeliling kamar sepanjang malam. Namun semakin ia mencoba melindungi diri, semakin kuat rasa takut yang menghantui hatinya. Ia sadar bahwa apa yang ia perbuat tak akan pernah dimaafkan, bahkan oleh alam yang sudah ia injak-injak selama ini. Malam bulan purnama yang cahayanya tertutup awan gelap, Raden Karim terbangun karena merasakan udara di dalam kamar menjadi sangat dingin hingga menggigil. Saat ia membuka mata, ia melihat sosok Nia berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Pakaiannya lusuh berlumuran tanah, wajahnya pucat seperti kertas, dan matanya yang dulu penuh kasih sayang kini menatapnya dengan kemarahan yang tak terhingga. Raden Karim berteriak sekuat tenaga, mencoba memukul sosok itu dengan tongkat yang ada di sampingnya, namun tangannya hanya menembus tubuh Nia seolah tak ada apa-apa. Suara gadis itu terdengar bergema di seluruh ruangan, dingin dan tajam. Kau merampas masa depanku, kau merampas kehormatanku, dan kau merampas nyawaku. Sekarang saatnya kau merasakan apa yang kurasakan. Sosok itu perlahan menghilang, namun rasa dingin dan ketakutan itu tetap menyelimuti hati Raden Karim. Ia sadar tak ada tempat untuk melarikan diri, dimanapun ia pergi, Nia akan selalu mengikutinya. Tak ada pintu yang bisa dikunci, tak ada dinding yang bisa melindunginya dari tuntutan arwah yang sudah dirugikan sedemikian rupa. Orang pertama yang terkena balasan adalah ketua anak buah yang pertama kali menyeret Nia ke kereta kuda. Pria itu ditemukan tewas di pinggir sawah saat fajar menyingsing, tubuhnya kaku dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan luar biasa, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Tak ada luka fisik sedikit pun di tubuhnya, namun matanya terbuka lebar menatap kosong ke arah kuburan Nia. Berita ini membuat seluruh warga desa gemetar ketakutan, terutama mereka yang tahu kebenaran namun diam saja. Satu persatu orang yang terlibat dalam kesengsaraan Nia mulai terkena musibah. Ada yang jatuh sakit parah tanpa obat yang mampu menyembuhkan. Ada yang kehilangan akal sehatnya karena terus-menerus diganggu dalam mimpi. Dan ada yang mati mendadak dengan cara yang tak masuk akal. Raden Karim semakin terpuruk dalam ketakutan. Ia mencoba lari ke kota yang jauh, namun dimanapun ia menginjakkan kaki, ia selalu mendengar suara tangisan Nia di telinganya. Ia melihat bayangan gadis itu di setiap sudut jalan, di setiap cermin yang ia lihat. Ia sadar uang dan kekuasaannya tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan yang datang dari alam kubur. Ketakutan yang melanda desa perlahan membuka mulut mereka yang selama ini bungkam. Satu persatu orang mulai berani bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tentang ancaman Raden Karim, tentang penderitaan Nia yang tak pernah diketahui secara luas.
Warga mulai mengumpat dalam hati, merasa bersalah karena terlalu lama diam dan membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. Keluarga Raden Karim mulai meninggalkannya satu persatu karena takut ikut terkena dampak kemarahan arwah itu. Rumah besar yang dulu disegani kini menjadi tempat yang dijauhi semua orang, sunyi senyap dan suram. Raden Karim kini sendirian, duduk di ruangan yang luas, namun terasa sempit karena rasa takut yang memenuhinya. Ia sadar ia telah kehilangan segalanya hanya karena keserakahan dan hawa nafsunya sendiri. Setiap malam ia merenung, mencoba memohon ampun, namun tak ada jawaban yang datang selain suara angin yang menderu seolah menolak permohonannya. Ia tahu penyesalan yang datang terlambat tak akan pernah bisa mengembalikan nyawa Nia yang telah pergi. Wanita yang dulu menyebarkan fitnah bahwa Nia pergi karena perbuatan buruknya sendiri kini mulai mengalami gangguan yang mengerikan. Ia sering mendengar suara bisikan yang menuduhnya berdusta, melihat bayangan Nia yang menatapnya dengan pandangan menyedihkan namun penuh amarah. Lama-kelamaan wanita itu takut untuk berbicara, takut membuka mulutnya sedikit pun karena merasa ada yang selalu mengawasi setiap kata yang keluar. Ia akhirnya jatuh sakit parah, tubuhnya melemah perlahan. Sebelum meninggal, ia menangis terseduh-seduh mengakui semua kebohongannya di depan warga desa yang berkumpul, memohon maaf kepada orang tua Nia yang hadir dengan wajah lesu. Namun permintaan maaf itu tak bisa mengembalikan nama baik Nia yang sempat ternoda oleh fitnah jahat itu. Kematian wanita itu menjadi bukti nyata bagi semua orang bahwa dusta yang disebarkan untuk menutupi kejahatan pada akhirnya akan terbongkar sendiri dan pembalasan pasti datang meski terlambat. Di tengah kekacauan dan ketakutan yang melanda desa, orang tua Nia hidup dalam kesedihan yang tak berujung. Di satu sisi mereka merasa sakit hati melihat pelaku kejahatan dan pembantu setianya menderita, namun di sisi lain hati mereka terasa perih melihat darah manusia mengalir meski mereka yang bersalah. Ibu Nia sering berdoa memohon agar arwah putrinya tenang, memohon agar dendam itu berhenti di situ saja. Namun ayahnya sering menangis dalam diam, berkata bahwa apa yang terjadi adalah pantas diterima oleh mereka yang telah merusak masa depan anaknya. Perasaan itu saling bertabrakan di dada mereka, membuat hati mereka semakin perih. Mereka tak pernah menginginkan kematian orang lain, namun mereka juga tak bisa melupakan betapa hancurnya anak tunggal mereka sebelum akhirnya meninggal dunia. Malam itu mereka berdua pergi ke makam Nia, duduk bersimpuh di atas gundukan tanah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Mereka berbicara seolah anaknya masih ada di sana, memohon agar arwahnya tak lagi terikat pada rasa sakit, agar ia bisa pergi ke tempat yang damai meski keadilan yang diharapkan tak pernah datang dari tangan manusia. Malam itu hujan kembali turun deras, persis seperti malam di mana Nia dirampas kehormatannya. Raden Karim duduk sendirian di ruang tengah rumahnya yang besar dan kosong. Ia sudah tak lagi berusaha melindungi diri, sudah tak lagi berteriak meminta tolong. Ia sadar waktunya telah tiba. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri dengan perlahan. Di balik tirai kain yang diterpa angin, sosok Nia muncul kembali. Kali ini tak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya kesedihan yang mendalam terpancar dari tatapannya. Raden Karim menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca, tak lagi berani membela diri. "Aku tahu aku berdosa besar," ucapnya dengan suara parau. "Aku tahu tak ada yang bisa menebus apa yang telah kulakukan padamu. Silakan, ambil nyawaku sebagai gantinya." Sosok itu diam sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya yang dingin menunjuk ke arahnya. Raden Karim merasakan sesak luar biasa di dadanya, seolah ribuan jarum menusuk ke seluruh tubuhnya. Ia terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal, dan di detik terakhir kesadarannya, ia melihat senyum tipis yang penuh kesedihan di wajah Nia sebelum akhirnya segalanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Raden Karim ditemukan tewas di ruang tengah rumahnya. Tak ada luka, tak ada tanda perkelahian, namun wajahnya tampak tenang seolah beban berat yang dipikulnya selama ini telah hilang. Berita ini menyebar cepat ke seluruh desa. Warga tak merayakan kematiannya, namun mereka tahu bahwa keadilan yang tak pernah diberikan manusia akhirnya ditegakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tanah yang dulu disita dikembalikan kepada pemiliknya, dan keluarga Nia pun akhirnya bisa hidup sedikit lebih layak meski luka di hati tak akan pernah hilang. Rumah besar itu akhirnya ditinggalkan, perlahan rusak dimakan waktu, menjadi saksi bisu bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan pada akhirnya akan hancur sendiri. Orang tua Nia sering datang ke makam putri mereka, membawa bunga dan berdoa agar arwahnya kini sudah tenang. Mereka merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, meski kelegaan itu bercampur dengan kesedihan yang tak bertepi. Sejak kematian Raden Karim, gangguan-gangguan itu perlahan menghilang.
Suara tangis tak lagi terdengar di malam hari, benda-benda tak lagi bergerak sendiri. Desa kembali tenang seperti sedia kala, namun kesunyian itu terasa berbeda. Ada rasa damai yang perlahan menyelimuti tempat itu, seolah beban berat yang mengikat selama ini telah terangkat. Suatu malam, Ibu Nia bermimpi putrinya datang menghampirinya dengan wajah yang kembali cerah seperti dulu. "Ibu, ayah, aku sudah tenang sekarang," ucapnya dengan senyum tulus. "Terima kasih sudah merawatku selama ini. Maafkan aku yang tak bisa menemani kalian sampai tua. Hiduplah dengan tenang, aku akan selalu menjaga kalian dari tempatku sekarang." Saat terbangun, Ibu Nia merasa hatinya ringan, seolah beban yang dipikulnya selama ini telah hilang. Keesokan harinya, mereka pergi ke makam Nia dengan perasaan yang lebih tenang, berdoa dengan penuh harap agar putri kesayangan mereka sudah berada di tempat yang paling indah dan damai. Kisah ini tak pernah hilang dari ingatan warga desa. Diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat yang menyakitkan namun berharga. Bahwa kekuasaan dan harta tak akan pernah abadi, namun kejahatan yang dilakukan akan selalu membawa balasan pada waktunya. Bahwa orang miskin pun memiliki harga diri yang tak boleh dirampas sembarangan. Dan yang paling penting, ketidakadilan yang dibiarkan saja tak akan pernah hilang begitu saja. Ia akan terus hidup dalam hati mereka yang dirugikan, dan pada akhirnya keadilan pasti akan datang. Meski harus menunggu lewat jalan yang panjang dan menyakitkan, Nia mungkin telah tiada, namun kisahnya menjadi pelajaran abadi bagi siapa saja yang mendengarnya. Jangan pernah menyakiti orang yang tak berdaya, karena di atas segala kekuasaan manusia, masih ada kekuatan yang lebih agung yang akan menjaga kebenaran.